Ratusan mak-mak berebut dan berdesakan untuk mendapatkan sembako murah yang digelar di kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Cilegon. Mak-mak ini antusias untuk mendapat sembako murah seperti beras, minyak goreng, telur, cabai, bawang, dan lainnya. Beras SPHP ukuran 5 kg dibanderol Rp56.000. Telur ayam 1 kg Rp28.000, minyak goreng minyak kita 1 liter Rp15.700 dan aneka kebutuhan pokok lainnya. Bajar sembako murah ini diakui warga sangat membantu terutama sebagai stok bahan pokok selama bulan suci Ramadan. Sih buat para emak-emak ya, bisa ada nyisihin sedikit buat jajan yang lain juga. Kayak beras juga lumayan, bisa buat persiapan ke depan. Terus ada barang-barang kayak cabai, tomat, cengkeh. Diharapkan bajar sembako murah bisa menstabilkan harga yang terus merangkak selama Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memanggil Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait mega korupsi yang terjadi pada anak perusahaan PT Pertamina. Ahok diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Komisaris Utama Pertamina. Basuki Cahayapurnama alias Ahok hadir di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama tahun 2018 hingga 2023. Ahok menyebut dirinya senang membantu Kejagung dalam mengungkap mega korupsi yang merugikan negara Rp193,7 triliun. Sejauh ini sudah ada 9 tersangka yang telah ditetapkan Kejagung dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Ya, kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Pak Basuki sempat bilang ada data atau rekaman nanti akan dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Dibawa tapi Pak? Kan bukan punya hak saya, hak Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina. Kerugian negara akibat korupsi jamaah para pejabat Pertamina mencapai Rp193,7 triliun. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan sejumlah petinggi anak usaha Pertamina membuka bobroknya tata kelola para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ugal-ugalan mencapai Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mereka adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifas Yahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Serta 2 tersangka lainnya yang merupakan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Corning. Kisru ini juga membuat pemerintah untuk mendorong perbaikan dalam tubuh Pertamina. Jangan sampai perusahaan plat merah yang sedianya menjadi sahabat masyarakat justru menjadi lahan praktik korupsi berjamaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Korupsi ugal-ugalan pejabat Pertamina berjalan sejak tahun 2018 hingga 2023. Lantas bagaimana modus operandi yang dilakukan para tersangka? Berikut ulasannya. Dugaan kecurangan dalam impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 ditemukan oleh Kejaksaan Agung.
Pada periode 2018 hingga 2023, Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 menyebut bahwa pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib utamakan pasokan dari dalam negeri. Namun ketiga petinggi Pertamina mendorong impor minyak. Guna memuluskan dibukanya keran impor minyak, ketiga petinggi Pertamina diduga menggelar rapat untuk turunkan produksi kilang minyak. Ketiga tersangka sengaja menolak minyak hasil produksi dalam negeri oleh kontraktor-kontrak kerjasama. Akibatnya, minyak hasil produksi dalam negeri tak terserap dan harus diekspor. Keran impor pun dibuka, namun para tersangka bersekongkol mengatur pemenang tender. Impor minyak mentah dan impor produk kilang pun dipatok dengan harga tinggi. Negara pun rugi 35 triliun rupiah. Tak berhenti di harga tender impor, markup kontrak juga terjadi saat pengiriman minyak mentah dan produk kilang ke Indonesia. Mereka menunjuk agen atau broker yang bersedia memarkup harga beli minyak hingga 13 sampai 15% dari harga pasar. Mereka juga membayar seharga RON 92, namun minyak yang diterima RON 90 atau lebih rendah. Akibatnya, negara merugi sebesar 11,7 triliun rupiah. Mereka juga membuat acuan pemberian kompensasi dan subsidi BBM melalui APBN menjadi tinggi. Akibatnya, pengeluaran negara untuk kompensasi dan subsidi APBN pun meningkat. Lagi-lagi, negara merugi hingga 147 triliun rupiah. Kerugian yang ditimbulkan dari korupsi ugal-ugalan para petinggi Pertamina ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahunnya. Bila korupsi dilakukan selama periode 2018 hingga 2023, maka kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memanggil Basuki Cahayapurnama alias Ahok terkait mega korupsi yang terjadi pada anak perusahaan PT Pertamina. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, kami sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah dan juga juru kamera Dede Rudi. Ya, Irfan, bagaimana suasana terakhir pemeriksaan Ahok di Kejaksaan Agung? Ya, baik, terima kasih Nadia dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terakhir ataupun situasi terkini dapat dilihat dari layar televisi Anda, pemirsa, bahwa memang saat ini kami para awak media masih terus menunggu proses pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejagung Republik Indonesia yang memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 yakni Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, bahwa Ahok sebenarnya ini dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, namun tadi Ahok lebih cepat datang ke Jagung pada pukul 8:35 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya pemeriksaan Ahok sendiri ini terkait dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan juga kontraktor kontrak kerjasama periode 2018-2023. Dan tentunya kami hingga saat ini masih terus menunggu update terbaru terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Jampitsus Kejagung ini. Tentunya kami juga akan terus menggali informasi terkait dengan kedatangan Ahok ini sebagai saksi tentunya diperiksa oleh penyidik. Dan tadi kami sempat berbincang dengan Ahok sebelum Ahok ini memasuki gedung Jampitsus, di mana Ahok sendiri ini menyatakan siap untuk diperiksa sebagai saksi oleh penyidik dari Jampitsus. Tentunya tadi juga kami menanyakan bahwa apa saja yang dibawa atau disiapkan oleh Ahok terkait dengan pemeriksaannya hari ini. Ahok menyampaikan bahwa dirinya membawa beberapa dokumen dan juga beberapa bukti yang memang jika nantinya dibutuhkan ataupun dimintai oleh penyidik, di mana Ahok membawa dokumen dan juga bukti rekaman pada saat dirinya mengadakan rapat dengan jajaran direksi PT Pertamina, yang mana saat itu Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024. Dan kita terus menantikan dan kita tunggu pemeriksaannya ini akan seperti apa. Nanti kami akan terus menantikan ataupun
mengabarkan lagi kepada Anda pemirsa terkait dengan update terbaru pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Jampitsus. Nadia. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Kejagung, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Bersama DPR RI mendesak Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk memperbaiki tata kelola perusahaan hingga anak cucu perusahaan pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. DPR menilai Pertamina perlu mengembalikan kepercayaan publik guna memulihkan citra Pertamina sebagai perusahaan BUMN. Pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, anggota Komisi 6 DPR RI Asep Wahyu Wijaya mendesak Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk memperbaiki tata kelola perusahaan pengelolaan minyak negara hingga anak cucu perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan citra Pertamina sebagai perusahaan plat merah. Politisi Partai Nasdem ini mempertanyakan fungsi pengawasan dan kontrol di internal Pertamina yang tidak berjalan, serta meminta Dirut Pertamina benar-benar membenahi tata kelola Pertamina dan tak segan mengganti jajarannya yang bermain-main dengan tugasnya. Jadi buat saya bersih-bersih kayak pemain harus Pak, perlu Pak, oleh orang Bapak mungkin yang baik, basisnya meritokrasi. Dia mampu, dia baik, dia proper, dia menguntungkan rakyat, tidak nyolong ke rakyat lagi, tidak nipu rakyat lagi, tidak nyolong negara lagi, tidak ambil subsidi ke negara, pura-pura jual begitu gitu Pak. Ya begitu, memang harus ganti pemain Pak. Asep menilai Pertamina perlu mengembalikan citra dan kepercayaan publik, terlebih setelah peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara, di mana Pertamina ada di dalamnya. Demi memastikan kualitas BBM yang beredar di tengah masyarakat, Pertamina mengundang warga untuk menguji kualitas BBM di berbagai SPBU Pertamina. Pertamina menyebut sudah 30% dari total SPBU-nya yang telah uji sampel PPM. Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri mengundang masyarakat untuk turut serta menguji sampel kualitas BBM di SPBU Pertamina demi memastikan BBM yang beredar di tengah masyarakat sesuai dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan. Adapun Pertamina sendiri juga terus menggelar uji sampel BBM bersama Lemigas dan surveyor independen untuk menguji kualitas BBM di seluruh SPBU milik Pertamina. Dari total 7.842 SPBU Pertamina di seluruh Indonesia, Dirut Pertamina menyebut saat ini 30% SPBU atau sebanyak 2.457 unit sudah dilakukan uji sampel BBM. Yang berikut kami juga memastikan kerjasama dengan Lemigas Independent Surveyor dari kurang lebih 7.842 SPBU seluruh Indonesia. Per hari ini sudah kurang lebih 30% yang kami uji sampel sebanyak 2.457 dan tentunya nanti hasilnya akan kami update terus ke masyarakat. Dan kami juga mengundang keterlibatan masyarakat apabila ingin ikut serta pada saat uji sampel di lapangan. Sebagai catatan, uji sampel BBM secara masif dilakukan Pertamina dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia usai perusahaan plat merah tersebut tersandung kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018-2023 yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan anak usaha Pertamina. Sebuah video viral di media sosial menampilkan sebuah momen tak terduga dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan PT Pertamina. Dalam video tersebut, salah satu anggota DPR kedapatan menerima amplop coklat setelah menandatangani sebuah dokumen. Verifikasi ke dalam. Nah itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Inilah sebuah potongan video yang menampilkan momen salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, terekam kamera menyelipkan amplop coklat di bawah meja setelah melakukan tanda tangan saat rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dan Pertamina yang digelar di DPR Senin 10 Maret lalu. Salah satu akun yang mengunggah video yakni akun Instagram @wisataistimewa. Dalam narasinya disebutkan amplop coklat di bawah meja saat sidang di Senayan. Netizen heboh dengan berbagai spekulasi mengenai isi amplop coklat hingga viral di media sosial.
Namun Herman Khairon membantah tuduhan bahwa amplop tersebut adalah uang sogokan, melainkan surat pemberitahuan penyesuaian jaminan perjalanan dinas. Ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana. Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apapun. Saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua agar tidak mudah mengambil kesimpulan dari sudut pandang personel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan Tom Lembong kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Agenda sidang kasus korupsi impor gula hari ini menentukan sikap putusan akhir ataupun putusan sela untuk terdakwa Tom Lembong. Majelis Hakim hari ini akan menentukan sikap dalam suatu putusan pada kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Putusan Majelis Hakim hari ini dapat menjadi putusan akhir ataupun menjadi putusan sela, di mana pada sidang sebelumnya terdakwa Tom Lembong merasa keberatan atas tanggapan jaksa penuntut umum untuk eksepsinya. Tom Lembong terjerat kasus impor gula karena terbitkan izin impor yang dianggap tidak sesuai aturan. Atas izin yang diterbitkannya, Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 578 miliar rupiah. Majelis Hakim kembali melanjutkan sidang korupsi impor gula dengan terdakwa Tom Lembong. Dan apakah sidang kali ini menjadi putusan akhir dari Majelis Hakim atau menjadi putusan sela? Sudah bergabung rekan Syahreza Zanski dan akan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Ya Reza, bagaimana jalannya sidang kasus impor gula? Ya baik Nadia, dan juga pemirsa terkait jalannya sidang terkait dugaan kasus korupsi impor gula yang menjerat terdakwa Thomas Trikasih Lembong ataupun Tom Lembong tadi berlangsung dan selesai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan hasil daripada sidang menunjukkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tom Lembong ini ditolak oleh hakim, dan memang hari ini sidang putusan artinya memang ada penolakan untuk eksepsi dari Tom Lembong, dan tadi nantinya sidang akan berlanjut pada Kamis depan untuk sidang pembuktian perkara. Dan apa tanggapan daripada pihak kuasa hukum Tom Lembong dan juga Tom Lembong sendiri? Memang tadi disampaikan bahwasanya kuasa hukum Tom Lembong ini mengaku kecewa atas keputusan Majelis Hakim yang menolak eksepsi dari yang diajukan oleh terdakwa Tom Lembong. Namun pihaknya juga masih mengapresiasi adanya cepatnya proses daripada persidangan pada hari ini, dan memang nantinya Kamis depan akan dilanjutkan lagi proses persidangan pembuktian terhadap terdakwa Tom Lembong tentunya. Dan jika merunut kepada persidangan sebelumnya, Nadia dan juga pemirsa, bahwasanya Tom Lembong sendiri sempat mengaku bertanya-tanya ataupun heran mengapa hanya dirinya yang dijadikan terdakwa dalam kasus ini, mengingat dalam waktu terjadinya kasus tersebut memang ada di rentang 2015 hingga 2023, dan sempat terjadi pergantian Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong menjabat dari tahun 2015-2016, hingga ini membuat dirinya bertanya-tanya mengapa hanya ia seorang yang dijadikan terdakwa dalam kasus dugaan importir, mengingat dari Tom Lembong sendiri mengklaim
beberapa menteri perdagangan lainnya juga harusnya ikut diperiksa begitu, mengingat menerapkan kebijakan yang serupa yang dilakukan oleh Tom Lembong. Namun bisa disampaikan Nadia dan juga pemirsa, persidangan akan dilanjutkan Kamis depan pada tanggal 20 Maret 2025 untuk pembuktian lain. Dan tadi juga pihak terdakwa juga memberi tekanan terhadap jaksa penuntut umum dari Kejagung untuk memberikan laporan hasil audit kerugian negara yang diambil dari BPKN begitu, untuk bisa menunjukkan seberapa besar hasil daripada kerugian negara yang dilampirkan oleh pihak jaksa penuntut umum. Namun bisa dipastikan Nadia dan juga pemirsa bahwasanya persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian pada Kamis depan pada tanggal 20 Maret 2025. Sementara itu Nadia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita ke kasus lain pemirsa, PDI Perjuangan menyiapkan 17 orang tim hukum untuk Hasto Kristianto. Salah satunya adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. DPP PDI Perjuangan menunjuk 17 orang sebagai tim hukum yang akan mendampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani proses hukum. 17 orang tim hukum itu diisi oleh kader PDI Perjuangan dan praktisi hukum. Salah satu anggota tim hukum itu adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Febri Diansyah juga ditunjuk sebagai koordinator juru bicara tim hukum yang akan membela Hasto di persidangan. Dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Tim hukum ini akan mulai membela Hasto di persidangan yang akan digelar perdana pada Jumat 14 Maret 2025 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. KPK menggeledah kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah TBK Japar Banten atau BJB. Kantor BJB digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Penjagaan dari pihak polisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jakanaripan, Kota Bandung. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Kantor BJB digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media yang mengaitkan nama Ridwan Kamil. Sejumlah orang di lokasi juga terlihat menggelar aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor BJB. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan ada sejumlah dokumen yang disita dari penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua KPK memastikan dokumen dan barang yang disita penyidik mempunyai relevansi dengan perkara yang sedang disidik Komisi Anti Rasuah. Sementara pihak KPK memperkirakan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi BJB sebesar ratusan miliar rupiah. Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik, gitu. Ya memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang
relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu, Pak? Ya sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta gitu. Diteliti, dilihat gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya, pasti dikembalikan. Tapi yang ada, nanti pasti akan diikutkan. Pak, kemarin kan dikatakan ada satu tersangka, Pak. Nah ini kapan dirilisnya, Pak? 5 tersangka. 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Ya, nanti akan disampaikan oleh jubir ya. Gitu. Dirilisnya kapan, Pak? Segera, itu yang disampaikan. Gitu. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK akan diperiksa kapan? Akan dipanggil? Nanti pasti, ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu. Urusan teknis seperti itu, penyidik, direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi statusnya apa sekarang nih, Pak? Saksi, ya lumayan cukup banyak juga, gitu dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi bahwa potensi kerugiannya bisa dikatakan mungkin sekitar setengahnya. Kembali di Sindo Siang. Pemirsa, hingga kemarin 26 dari 52 narapidana yang kabur dari lapas kelas 2B Kutacana, Aceh Tenggara telah ditangkap kembali. Usai kabur, para tahanan mengaku kebingungan hingga akhirnya menyerahkan diri. Kepala Lapas Kelas 2B Kutacane, Andi Hashim, mengatakan puluhan narapidana itu ditangkap seketika saat mereka berupaya kabur. Dan ada juga atas inisiasi dari pihak keluarga untuk menyerahkan mereka kembali ke pihak berwajib. Kalapas menyebut para narapidana mengaku bingung usai kabur sehingga akhirnya memutuskan menyerahkan diri. Kalapas mengimbau kepada para narapidana yang punya inisiasi untuk menyerahkan diri agar tidak perlu takut akan adanya hukuman atau penyiksaan kepada mereka. Alasan mereka untuk menyerahkan diri karena mereka sendiri bingung. Setelah di luar mau ngapain, mereka kayak berpikir selamanya akan jadi buronan. Makanya ada inisiasi dari keluarga untuk mengantarkan mereka ke sini. Tapi kenapa butuh proses lama? Karena narapidana ini yang melarikan diri tadi takut kalau seandainya kembali ke lapas nanti dipukuli atau dilakukan penyiksaan. Jadi saya sampaikan bahwa selama mereka punya inisiasi untuk kembali tidak ada proses. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus tewasnya remaja 16 tahun dengan terdakwa anak bos Prodia Arif Nugroho. Sidang beragendakan pembacaan tuntutan tersebut digelar secara tertutup. Terdakwa Arif Nugroho, Bayu Hartoyo, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengenakan rompi tahanan. Sidang perdana beragendakan pembacaan tuntutan ini dilaksanakan secara tertutup. Majelis Hakim juga menjelaskan sidang akan terus digelar tertutup apabila membahas soal asusila. Sementara itu, usai sidang, kuasa hukum menolak menjelaskan tuntutan kepada dua terdakwa. Arif Nugroho dan Muhammad Bayu menjadi tersangka kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap dua remaja putri. Salah satunya tewas di sebuah hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tadi hakim memerintahkan jaksa ya untuk membacakan dakwaan. Agenda pertama adalah membacakan dakwaan. Nah, kami hanya sifatnya mendengar dakwaan yang dibacakan sama Pak Jaksa ya, Jaksa Penuntut Umum ya. Demikian yang saya bisa kami sampaikan. Pasal yang didakwakan apa tuh, Bang? Masalah pasal yang bisa didakwakan nanti karena ini sifatnya tertutup, ya karena ini sifatnya tertutup, jadi kami tidak bisa kami menyampaikan secara gamblang ya. Karena tadi kan pada rekan-rekan media ditutup ya, jadi kami tidak bisa menyampaikan. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak takaran minyak kita di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah. Hasilnya ditemukan kecurangan takaran hingga 10%. Sidak cegah kekurangan minyak kita juga digelar di Surabaya, Jawa Timur, serta di Denpasar, Bali. Hanya mencari keuntungan 1.000, 2.000, 10.000 rupiah di bulan suci Ramadan, mencari rezeki dan Sidak dilakukan Menteri Pertanian beserta jajaran di Pasar Gede Solo. Di pasar ini ditemukan minyak goreng kemasan yang masih kurang dari takaran 1 liter yang membuat masyarakat resah. Amran Sulaiman menemukan beragam kecurangan takaran minyak kita. Berkurangnya volume minyak bervariasi dari 5% hingga kurang dari 10%. Ini yang botol, ini ada kurang.
itu hanya 900 mililiter, jadi kurang 100 mililiter. 900 apa? 900 mililiter. Nah, ini kurang 10%. Nah, kalau ini kurang 5%, ini kurang 10%. Kecurangan juga ditemukan Satgas Pangan Jawa Timur saat melakukan sidak ketersediaan, harga dan volume minyak kita di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya. Dalam sidak ini, Satgas Pangan menemukan minyak kita yang dijual di atas harga eceran tertinggi dari harga Rp15.700 per liter, dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Sementara itu di Pasar Kerenang, petugas Ditreskrimsus Polda Bali bertanya langsung kepada pedagang minyak kita. Petugas juga melakukan pengukuran takaran minyak kita menggunakan gelas takar. Hasilnya kemasan minyak kita 1 liter isinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sementara untuk mencegah kelangkaan serta naiknya harga minyak goreng jelang Lebaran, operasi pasar digelar di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. 10 ton minyak kita dijual kepada masyarakat dengan harga Rp14.700 per kilo, sedangkan di tingkat pengecer mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Setiap konsumen dapat membeli hingga 5 kilogram. Terbantu sekali. Berapa 1 liternya beli? 14.700. Di pasaran berapa? 18.000. 18.000. Ini rencananya minyak goreng itu apa nih? Mau untuk Lebaran buat kue atau apa nih? Ya gitu buat kue. Kayak ke Lebarannya. Selama bulan Ramadan ini kita rencanakan sebanyak 40 ton. Di beberapa titik ada 6 titik yang akan kita lakukan kegiatan operasi pasar minyak goreng. 10 ton minyak kita untuk operasi pasar di Pangkalan Kerinci ludes dalam waktu 2 jam. Sementara 30 ton minyak kita lainnya didistribusikan ke wilayah Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto marah mendapati produk minyak goreng bersubsidi minyak kita dicurangi oleh pabrik pengemasan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap Presiden meminta semua pihak memberikan kualitas terbaik untuk rakyat, baik untuk produk barang maupun jasa. Sekarang Pak Prabowo ingin sekali rakyat itu mendapatkan kualitas pelayanan baik produk maupun jasa dengan kualitas yang baik. Dengan kualitas yang semestinya. Yang harusnya 1 liter dengan kualitas tertentu minyak goreng ya harus gitu. Artinya Presiden marah ya Mas dengan adanya minyak kita 750 mili. Ya gimana, masa nggak marah ya kan? Orang rakyat banyak yang marah itu nggak hanya Presiden. Kementerian Perdagangan melakukan inspeksi ke lokasi baru perusahaan pelaku kecurangan produksi minyak kita. PT Arta Eka Global Asia yang sebelumnya beroperasi di Depok, Jawa Barat berpindah tempat ke Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Sebuah gedung sederhana yang menjadi lokasi baru praktik kecurangan minyak kita PT Arta Eka Global Asia terletak di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Terdiri dari ruang penampungan minyak hingga produksi seluruhnya telah disegel Kemendak. Sejumlah barang bukti berupa mesin produksi, botol plastik, dan minyak siap edar dan telah dipasang garis kuning pengawasan dari Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Inspeksi ini dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai praktik kecurangan yang dilakukan. Sebelumnya perusahaan ini diketahui memproduksi minyak kita dengan takaran yang tak sesuai. Dari 1 liter disunat menjadi 750 ml serta menjual di atas harga eceran tertinggi yang disarankan pemerintah dari Rp15.700 menjadi Rp18.000. Tidak beroperasi lagi. Kemudian yang kedua, minyak kita yang dijual ini yang diproduksi oleh PT AIGA ini minyak non DMO. Ya, ini non DMO. Jadi bisa jadi dia ambil dari minyak non DMO berarti yang minyak komersial ya. Jadi ini minyak non DMO sehingga dia mengambil minyak komersial untuk diproduksi telah menjadi minyak kita dengan ukuran tidak 1 liter. Ya, ukurannya hanya 750 ml.
Jadi kepada perusahaan ini sudah kita segel dan tidak bisa berusaha lagi, nanti izinnya segera kita cabut. Ramai penemuan minyak goreng dengan isi kurang dari 1 liter membuat beberapa produsen serta distributor minyak kita diperiksa Satgas Pangan Polri. Beberapa pengelola pabrik menyebut ukuran 1 liter belum tentu memiliki berat 1 kilogram. Bisa saja hanya 0,9 kilogram dan hal tersebut sudah tepat karena berat minyak dan air berbeda. Ramai penemuan minyak kita dengan isi kurang dari 1 liter membuat beberapa pabrik produsen serta distributor minyak goreng minyak kita diperiksa Satgas Pangan Polri. Seperti PT Tunas Agro Indo Lestari di Sepatan, Kabupaten Tangerang, usai diperiksa Satgas Pangan, pihak pabrik membantah adanya kecurangan isi volume minyak goreng. Pihak pabrik menambahkan bahwa volume ukuran minyak berbeda dengan ukuran volume air. Berarti artinya dari PT Tunas Agro sendiri itu sudah sesuai. Betul, sudah sesuai. Misalkan literannya itu 2 liter, berarti di dalamnya juga itunya 2 liter ya Pak? Iya, dikurangi gitu. Ya, kalau 2 liter paling 1.800 lebih. Okay. Ya, jadi nggak sampai 1.700 yang kita. Yang liter 900 lebih, nggak sampai 800 mili. Ketentuannya memang nggak full gitu. Memang ketentuan yang sebenarnya itu kalau 1 liter memang tidak 1 liter atau enggak, kalau 1 liter memang tentuannya memang kan itu kan minyak. Minyak beratnya kali 0,9 lagi, jadi 1 liter kali 0,9 900 mili jatuhnya. Jadi enggak kayak beratnya enggak kayak berat air. Memang dari sananya. Betul, dari sananya betul. Sementara hal yang sama juga diungkap oleh pengelola PT Jujur Sentosa yang juga menjadi distributor minyak goreng minyak kita, bahwa ukuran 1 liter memiliki berat 0,9 kilogram dan itu telah sesuai takaran. Buat masyarakat umumnya 1 liter minyak goreng itu bukan 1 kilogram, tapi ya karena masa jenis atau berat jenisnya kan beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan 900 gram, 910 gram itu wajar seperti itu. Yang nggak wajar yang ketika beratnya cuma 700 gram atau 500 gram padahal terteranya 1 liter seperti itu. Jadi mohon masyarakat supaya tetap melihat dan lebih juga mengerti tentang minyak goreng itu sendiri. Secara khusus, Satgas Pangan Polri memberikan solusi untuk temuan minyak kita yang tidak sesuai ukuran untuk tidak dilakukan penarikan supaya tidak terjadi kelangkaan, namun dapat dijual secara curah dengan takaran sesuai. Satgas Pangan Polda Jawa Timur menggerebek home industri yang memproduksi minyak kita palsu. Pelaku mendapat keuntungan ratusan juta rupiah. Polda Jawa Timur menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minyak goreng minyak kita palsu di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengemas minyak curah dengan kemasan minyak kita. Tidak hanya itu, minyak curah yang diberi label minyak kita ini takarannya juga dikurangi dari 1 liter menjadi 850 ml dan dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi. Dari pemalsuan tersebut, pelaku usaha mengantongi keuntungan sekitar 720 juta rupiah selama beroperasi 1 tahun. Polisi telah mengamankan 2 tersangka yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Reskrimum Polda Jawa Timur. Situasi sekarang, masyarakat juga harus bisa melihat mana yang benar karena ini juga akan berbeda dengan harga yang ditetapkan. Dengan minyak curah ini kan belum tentu sama dengan yang minyak yang original milik minyak kita. Sementara itu, polisi juga menggerebek rumah produksi minyak kita di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku mengurangi takaran minyak kita dalam kemasan 1 liter hanya berisi 750 ml. Petugas juga menemukan puluhan tumpukan dus minyak kita yang siap edar, serta 15 jerigen besar yang berisi minyak curah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten dan Surabaya, Jawa Timur, Aimarani, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, posko sahur gratis digelar sejumlah pemuda di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tak hanya bisa santap di tempat, warga pun juga bisa membawa pulang menu sahur yang disediakan panitia selama bulan Ramadan.
Posko Sahur Gratis sudah digelar sejak 12 tahun silam. Posko Sahur Gratis ini diinisiasi oleh Himpunan Pemuda Al Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Awalnya, menu sahur yang telah dibungkus diantar ke sejumlah tempat seperti panti asuhan ataupun asrama. Namun 6 tahun terakhir, dibukalah sebuah posko sahur gratis yang diperuntukkan bagi semua kalangan. Ribuan paket sahur gratis disediakan oleh panitia dan pastinya dengan menu yang beragam tiap harinya. Kerennya lagi, sekitar 90% relawan berasal dari sejumlah mahasiswa baik dari dalam maupun luar kota Palu. Eits, tak cuma bisa makan di tempat, menu sahur ini ternyata juga bisa loh untuk dibawa pulang alias dibungkus sesuai kebutuhan. Senang banget tuh ada sahur gratis yang mungkin pertamanya ada di kota Palu. Kemudian sahur gratis ini bisa dijadikan sebagai bahan alternatif bagi kita mahasiswa. Kenapa kami pilih sahur? Karena memang untuk buka puasa itu sudah banyak dilakukan oleh komunitas lain. Nah, sahur ini yang hampir bisa dipastikan tidak ada yang bikin. Nah, ini untuk malam ini itu kami menyediakan sekitar 4.000 paket yang bisa dibawa pulang dan bisa dikonsumsi di tempat. Kegiatan sahur gratis ini diharapkan bisa mengambil makna barokah di bulan suci Ramadan sehingga bisa saling berbagi ke sesama. Tim Liputan, Ayus melaporkan. Pemirsa, pemerintah masih melakukan modifikasi cuaca di kawasan Jabodetabek untuk mengendalikan curah hujan. Garam NaCl dan kalsium oksida ditebarkan untuk membentuk awan hujan sebelum tiba di kawasan hulu dan permukiman. Berikut laporan Hamzah Hasibuan dan Rizky Ihsan. Saat ini kami sedang berada di pangkalan udara milik TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma untuk nantinya kami akan mengikuti proses operasi modifikasi cuaca yang akan dilaksanakan oleh BPBD DKI Jakarta. Nantinya pesawat yang ada di belakang saya ini yaitu pesawat jenis Kasa 212 dengan tail number A2117 milik Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Ini nantinya akan membawa bahan-bahan yang akan disemai di langit Jakarta. Bahan-bahan yang nanti akan dibawa yaitu garam NaCl dan juga bahan kalsium oksida seberat 1 ton di setiap penerbangan yang nantinya akan disemai di langit Jakarta untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Saat ini kami juga sudah menggunakan APD yang nantinya kami akan ikut terbang dalam proses penyemaian garam di langit Jakarta bersama BPBD. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Rizky Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrim pada periode mudik Lebaran 2025. Mendagri mengatakan koordinasi perlu dilakukan agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mengambil langkah mitigasi jika terjadi bencana alam akibat cuaca ekstrim. BMKG sebelumnya telah memperkirakan cuaca ekstrim dapat terjadi hingga akhir Maret 2025 yang bertepatan dengan puncak arus mudik 2025. Selain soal cuaca ekstrim, Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan kelayakan infrastruktur pendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Memang perlu untuk melakukan langkah-langkah, jangan membiarkan masyarakat mereka bekerja sendiri, negara harus hadir. Dan kehadiran negara itu yang paling utama, ya kita untuk jangka pendek yang paling utama adalah kita harus tahu tentang prediksi apa yang akan terjadi. Makin akurat prediksi, maka kita akan bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah untuk menekan dampak secara minimal. Yang kedua adalah mensiagakan semua kekuatan. Pemirsa, PT KAI Persero akan memberlakukan program flash sale atau tarif khusus pada kereta api jarak jauh. Besaran tarif single khusus untuk kereta jenis ekonomi, bisnis, dan eksekutif pun berbeda. PT Kereta Api Indonesia Persero berencana akan memperlakukan program flash sale atau tarif single khusus pada kereta api jarak jauh pada 18 Maret 2025. Hal ini dilakukan guna memberi pelayanan terbaik kepada para pengguna kereta api pada saat mudik Lebaran.
Besaran tarif single khusus yang akan diberlakukan mencapai Rp100.000 untuk tarif kereta ekonomi, Rp100.000 untuk kereta kelas bisnis, dan Rp300.000 untuk kereta kelas eksekutif. Di tanggal 18 kita akan ada flash sale. Nah, di flash sale itu kita akan ada single tarif tuh. Jadi untuk kereta ekonomi tarifnya hanya Rp100.000, bisnis itu Rp200.000, eksekutif Rp300.000. Nah, tinggal nanti dipilih saja karena nggak semua relasi dan nggak semua tanggal itu ada diskonnya seperti itu. Selain tarif khusus atau flash sale, KAI juga telah membuka penjualan tarif promo sebesar 20% pada 18 dan 19 Maret 2025. Tarif promo tersebut akan berlaku untuk keberangkatan mulai 19 Maret hingga 11 April 2025 dengan kuota seat yang disediakan mencapai 38.000 kursi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Perbaikan jalur mudik terus dilakukan jelang arus mudik Lebaran 2025. Perbaikan bersifat sementara yakni tambal sulam sepanjang jalur Pantura menuju arah Jawa. Hari ke-12 Ramadan, sejumlah persiapan menghadapi arus mudik Lebaran terus dilakukan. Seperti perbaikan jalan rusak dan berlubang di jalur mudik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang. Salah satu titik perbaikan yaitu di pintu keluar gerbang tol Cikampek atau tepatnya di jalur nasional Cikopo, Bungursari, Purwakarta. Para pekerja melakukan penggalian jalan-jalan yang rusak dan berlubang menggunakan alat dengan kedalaman mulai dari 6 cm hingga 12 cm, tergantung tingkat kerusakannya. Kemudian jalan tersebut dilakukan penambalan menggunakan aspal untuk meratakan jalan. Perbaikan ini bersifat sementara agar jalan bisa dilintasi dengan nyaman dan aman. Ini pengerjaan penutupan lubang, Pak. Hah? Biar nanti pas biar udah nggak ada lubang lagi, mengurangi kecelakaan. Dari Kopo sampai dari Padang sampai ke Cikampek, yang dari Tanjung Pura sampai ke Kemanakan. Perbaikan ditargetkan rampung 10 hari sebelum Lebaran demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.